Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang sering kita perdebatkan dan kurang mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Padahal Allah itu Maha Rahim, Maha Pengampun. Jadi ada seorang ibu yang naik kapal. Dia masuk ke kapal dan berjumpa pula dia dengan bekas suaminya yang begitu membuat dia menderita, dan kemudian meninggalkan anak-anaknya dan lari dan tak jelas, dulu sering memukuli dia juga. Jumpa pula di kapal itu. Wah, naik darah lah dia kan. Lantas mereka bertengkar habis-habisan di kapal itu. Ajar kau, laki-laki apa kau seperti ini? Tak tahu aku melihat mukamu aja membuntur. Wow, mau dipukul juga. Akhirnya berangkatlah kapal itu. Tapi terus mereka bertengkar. Pas rupanya di tengah laut, gelombang tinggi dan kapalnya terbalik. Dan si bekas suaminya ini memegang pelampung. Wah, si ibu sudah mau terlempar ke sana, banyak pun pakai terlempar ke sana. Tapi kemudian bekas suaminya ini memberikan, ini pelampung daripada kau mati. Tidak, takkan mau aku daripada kau memberikan pelampung saya. Tidak. Dan akhirnya memang menolak pelampung itu, identiklah dengan mati, dan matilah dia. Begini para bapak dan ibu dan saudara sekalian kan, memang kita tahu Allah itu Maha Rahim dan Maha Pengampun. Dan kalau dikatakan itu, pertama tadi, barang siapa mengakui aku di depan manusia, maka akan diakui oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Kemudian ada lagi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan malaikat Allah. Memang mengakui atau di depan manusia dan menyangkal di depan manusia sebenarnya lebih mudah, ya. Kalau di depan manusia kan nampak, bisa kita pura-pura kan, kita akui, bisa kita Yesus kita akui di hadapan manusia. Tapi ini rupanya penilaian bukan di depan manusia, juga bahwa penilaian akhirnya apa yang kita buat di bumi serentak itu menjadi satu ukuran di surga. Ini persoalan yang itu kadang manusia lupa. Dan kalau kita memang berani mengakui, apa boleh buat, ada konsekuensinya, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Konsekuensinya berat pun untuk mengikuti Yesus atau bagaimanapun, tetap harus berani mengakui. Dan itu tadi yang ditunjukkan oleh Ignatius dari Antioquia. Mengakui. Menyangkal, disinilah persoalannya, ya. Kalau katanya menyangkal aku depan manusia, akan disangkal depan para malaikat Allah. Dan terjadilah yang tadi seperti yang dikatakan. Apa sebenarnya itu menyangkal? Kalau hanya mengatakan suatu melawan anak manusia, katanya akan diampuni. Memang anak manusia, Yesus sebagai manusia waktu itu ada di sana, dan orang-orang Farisi sangat sering juga melawan dia, ya. Sampai akhirnya dia disalibkan, masih tetap dia katakan, ampunilah, karena mereka tidak mengerti apa yang dibuatnya. Sampai ini mengatakan sesuatu melawan manusia. Tapi apa yang dimaksud menghujat Roh Kudus? Siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni.
Sama itu tadi dengan pelampung itu ya. Artinya sudah diberikan pelampung, tapi karena dia tidak mau menerima, tidak, apapun yang kau beri, akhirnya memang tak bisa ditolong. Seperti ini sebenarnya yang dimaksud kurang lebih lah ya, yang menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya sebenarnya tidak mau insaf akan kekurangan dan dosa-dosanya. Walaupun kerahiman Allah tidak terbatas, terus-terus ditawarkan, tapi dia tidak mau menerima itu. Malahan dia merasakan tanpa Allah pun aku bisa. Tanpa dia aku pun bisa. Disinilah sebenarnya melawan yang dikatakan di sini, menghujat Roh Kudus, membelokkan arah hidupnya yang seharusnya ke sana, dia belokkan ke sana, takkan pernah bisa masuk ke surga. Itulah menghujat Roh Kudus. Artinya sedikit pun dia tidak mau dan sedikit pun dia tidak bersedia untuk mengubah arah hidupnya, seperti ibu tadi. Padahal sebenarnya perbuatan kita di dunia ini ya, yang bisa nampak, seharusnya itu juga harus selalu kita pikirkan, itu diperhitungkan oleh Tuhan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Perbuatan di dunia ini sebenarnya langsung ada penilaian itu di surga dan di hadapan para malaikat tadi. Jadi ketika seseorang itu menutup diri, tidak bersedia sedikit pun untuk bertobat, yang bagaimana bisa ditolong kan? Tak bisa ditolong. Sama dengan ibu yang tadi itu kan, tak bisa ditolong. Itulah menghujat Roh Kudus, artinya meniadakan Allah. Karena itu dikatakan di sini tidak akan diampuni. Bukan karena dari Allah tidak ada ampun, dia sangat maha rahim, sangat baik. Malahan banyak sekali kalau kita lihat dia perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan tentang pertobatan, anak yang hilang dan seterusnya. Berapa kali harus kau ampuni, 70 hari. Terus Tuhan itu maha pengampun. Tetapi kalau dia memang Roh Kudus, artinya Allah ya, sama sekali tidak mau lagi dibimbing oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah, itulah berarti tak mungkin dia diselamatkan. Tetapi disinilah tadi dalam Galatia ya, Efesus ini ya, surat Paulus kepada Efesus dikatakan bahwa orang Efesus itu rupanya cukup baik. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, tentang kasihmu kepada semua, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang maha mulia. Aku selalu berdoa, katanya, supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Paulus sudah melihat itu, bahwa yang paling penting ialah agar umat di Efesus itu melihat Roh Kudus dan akhirnya menyembah Allah yang benar. Di sinilah kalau dia, coba kalau kita katakan orang Efesus itu tidak mau menerima Roh Kudus, tak mau, kami cukuplah diri kami, tak bisa lagi ditolong karena tidak mau. Jadi para bapak dan ibu, justru ketika tadi dikatakan siapa yang menyangkal dan mengakui, Yesus akhirnya memberikan satu pengharapan kepada para murid. Janganlah kalian khawatir kalau kalian sudah mengakui aku di depan manusia. Dan inilah, janganlah kalian khawatir karena aku ya akan mengakui kalian di hadapan para malaikat. Jangan khawatir dan bagaimana dan apa yang harus kalian katakan. Itu yang terjadi di depan para rasul, juga tadi kepada umat yang di Antioquia, dari Antioquia itu yang terjadi. Dan harus kalian katakan sudah Tuhan atur untuk membela dirimu, sebab pada saat kau dihadapkan, Roh Kudus akan datang. Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Tapi ketika Roh Kudus itu kau tolak, Roh Kudus itu kau singkirkan atau Tuhan kau singkirkan, tidak ada lagi ampun. Di mana kita para bapak dan ibu dan sekalian? Di manakah kita?
Tadi sudah saya katakan bahwa jalan itu sebenarnya ada jalan yang harus lurus kepada Tuhan. Tapi kalau kita membelokkan tak bisa. Tapi selalu diberikan kesempatan berbaliklah. Ada seorang raja itu di Yunani. Dia tiba-tiba berteriak dari penjara keluar, karena kesalahanku, akhirnya semua terjadi. Berteriak dia, karena semua rakyat, apa ini? Rupanya sesuatu terjadi untuk dirinya. Raja ini entah karena apa, dia memenjarakan tetangganya yang sangat baik. Terkejut tetangganya itu, kenapa aku dipenjarakan? Dan anaknya pun, anak raja ini tidak setuju. Bapak kenapa memenjarakan itu? Baik kali itu. Dan kemudian datanglah rupanya seorang nabi menasehati raja ini. Jalanmu tidak benar, kau harus luruskan jalanmu. Kau penjarakan orang yang tak bersalah dan sudah. Menyesallah raja itu dan dia pergi ke penjara, rupanya terlambat. Yang dipenjarakannya itu sudah bunuh diri, gantung diri. Dan dia berteriak, mendengar itu apa yang terjadi? Anaknya ingin membunuh raja itu. Kau penjarakan sampai bunuh diri. Tapi ketika anaknya mau membunuh raja itu, anak itu terjatuh dan mati juga. Si raja berteriak-teriak lagi, kenapa begini? Dia pergi ke rumahnya. Rupanya istrinya tak tahan, anaknya itu mati dan istrinya bunuh diri. 3 yang tragedi. Tapi apa yang terjadi? Sesudah itu dia bertobat. Ini yang terjadi, aku kembali ke jalan yang benar. Apapun yang kita buat, mungkin ada kesalahan-kesalahan atau apapun yang mungkin terjadi, dosa-dosa kita, kembali lagi. Tuhan akan memberikan jalan. Kalau kita tidak menyangkal atau tidak menghujat Roh Kudus. Amin.